Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih bagi Anda pemirsa setia Mata Ketiga. Edisi kali ini kami hadirkan nubuatan yang menyebutkan pada tahun 2020 akan banyak peristiwa yang mengguncang bumi. Kita tahu tahun 2020 bisa dibilang tahun yang sangat khusus. Dari awal tahun sampai sekarang, sudah terjadi bencana alam dan ulah manusia di mana-mana, dan kita semua adalah saksinya. Ada banyak nubuatan terkenal baik di dalam maupun di luar negeri Tiongkok, dan semuanya menunjuk pada waktu yang sama. Pada tahun 2020 ini akan banyak mengalami peristiwa yang mengguncang bumi, apalagi diprediksikan tahun ini akan menjadi awal dari malapetaka manusia. Bencana kemanusiaan ini akan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif lama, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025. Bagaimana dengan selain wabah besar? Ramalan tersebut juga menyebutkan beberapa bencana besar lainnya, seperti perang, banjir, dan kelaparan ini. 4 bencana yang diperkirakan selama ini, selain wabah penyakit dan banjir yang telah melanda, bencana kelaparan ini sudah ada berbagai indikasi dan terus bermunculan. Baru-baru ini, dalam waktu setengah bulan wilayah timur laut Tiongkok dilanda topan 3 kali berturut-turut, yakni topan Papi, topan Maisak, dan topan Haisen. Topan itu satu demi satu mendarat. Kekuatan angin mencapai 89 skala. Inilah kekuatan angin terbesar. Ketika melintas dari kota Cisi, Provinsi Heilongjiang, kekuatan angin sudah mencapai skala yang menyebabkan atap warga terguling di tiup angin topan. Bahkan barisan pohon-pohon besar pun tumbang. Beberapa media seperti Fakwang memberitakan jejak angin topan tahun ini sangat aneh. Dulu angin mengamuk di Taiwan dan pantai tenggara Tiongkok setiap tahun, tapi tahun ini telah mengubah rutenya. Sejauh ini tidak ada topan yang melanda Taiwan. Sebagai gantinya, 3 topan kuat telah langsung menerjang ke atas, 26 dalam 10 hari. Yang dilanda angin topan hampir di wilayah timur laut yang tidak terkait dengan angin topan. Beberapa orang di internet bertanya-tanya, apakah mungkin topan telah tumbuh mata? Pada 3 September 2020, orang-orang mengunggah 2 video banjir dan topan di Twitter. Banjir terjadi di kota Hailin, Provinsi Heilongjiang. Jembatan hanyut dan banyak rumah terendam banjir. Angin kencang mencungkir balikan kota Yanji, Provinsi Jilin. Atap bangunan tinggi terguling. Perlu ditekankan di sini, atap bangunan yang terguling bukan atap rumah biasa. Di samping itu pohon-pohon besar tumbang. Setelah hujan deras, area jalan menjadi banjir. Banyak sekolah di Heilongjiang ditutup. Bahkan penerbangan di Bandara Harbin juga tidak dapat bekerja secara normal. Setidaknya lebih dari 130 penerbangan pesawat terpaksa dibatalkan. Menurut periode biasa semasa ini, wilayah timur laut merupakan masa kritis untuk pembentukan produksi tanaman. Angin yang begitu kencang ditambah dengan hujan lebat, terlihat di depan mata tanaman mati dan sebagian besar fasilitas pertanian dan pohon buah-buahan rusak parah. Hal ini akan berdampak serius pada panen tanaman dan tanaman buah-buahan tahun ini. Seperti dikutip oleh Chongxi Electronic Network, analisis ahli meteorologi Taiwan Wu Terong pada 4 September 2020 mengatakan bahwa mata topan Haisen perubahannya semakin lama semakin jelas. Intensitasnya juga meningkat pesat dan mungkin akan menjadi topan super tahun ini. Observatorium Hong Kong memprediksikan bahwa kekuatan angin di tengah akan meningkat hingga kecepatan mencapai 220 km per jam. Komentator urusan terkini Chen Yun mengatakan, pada saat itu tanaman di daerah penghasilan biji-bijian di timur laut akan hancur lagi. Kita semua tahu bahwa 3 provinsi di Tiongkok Timur Laut adalah area produksi utama sumber makanan Tiongkok. Beras dan produksi jagung menyumbang lebih dari 1/3 di negara Tiongkok. Di daerah yang dilewati topan tersebut, tanaman beras dan jagung saling berjatuhan, dan beberapa di antaranya akar dan batang pun patah dan tidak bisa tumbuh lagi. Lebih buruk lagi, setelah beberapa hari hujan lebat, tanah menjadi gembur, dan mesin panen sudah tidak bisa masuk ke ladang. Jagung terendam di tanah hingga bertunas dan berjamur, tidak bisa dimakan lagi. Melihat tanaman yang akan dipanen di musim gugur busuk di tanah, para petani hanya bisa diam saja. Stres juga tidak berguna. Diperkirakan banyak petani yang bercocok tanaman tahun ini akan merugi. Ada banyak video serangan topan di internet. Mereka yang mengambil video berkata,
Lihat tempat saya ini sudah habis seluruhnya. Semua tanaman di belakang rumah saya robah tak berguna lagi dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Satu kali angin topan menerjang sudah seperti ini. Para petani sudah sibuk sepanjang tahun dari musim semi ke musim panas. Hasil akhirnya seperti ini. Benar-benar memilukan. Semua roboh, tidak ada yang tersisa. Sia-sia sibuk sepanjang tahun. Tidak mudah bagi orang biasa bekerja selama setahun akhirnya tanpa hasil. Sayangnya banyak orang yang belum menyadari bagaimana bencana ini ada kaitannya dengan mereka. Karena bencana itu tidak menimpa lingkungan mereka, apalagi menimpa diri mereka. Nah, ketika wabah meletus di Xinjiang pada bulan Juli, orang-orang juga merasa bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Akibatnya harga semakin naik karena jalan-jalan ditutup selama epidemi. Buah-buahan dan sayuran di Xinjiang tidak dapat dikirim keluar. Pada bulan Agustus terjadi hujan lebat di Provinsi Shandong dan orang-orang juga merasa tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun akibatnya, harga sayur mayur naik karena Shandong adalah basis utama sayur mayur di wilayah Tiongkok Utara. Sekarang topan menerjang di timur laut, orang-orang juga merasa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun harga grosir jagung dan gandum telah naik, hanya masalah pangan belum sampai di depan pintu setiap rumah tangga. Sejauh mana produksi biji-bijian musim gugur tahun ini akan berkurang? Orang yang memahami pun tahu bahwa angka resmi Partai Komunis Tiongkok selalu sangat optimis. Walaupun banjir di selatan dan kekeringan di Provinsi Henan, para pejabat masih membesar-besarkan dan berbicara dengan lantang bahwa panen besar-besaran. Tapi pada saat yang sama pemerintah terus-menerus mengeluarkan sinyal untuk menghemat makanan. Jadi menurut Anda siapa yang harus kita percaya? Mari kita lihat ramalan Tiongkok kuno. Kita tahu bahwa kalender kuning yaitu kalender tradisional Tiongkok kuno atau Huangli yang merupakan kalender lunar pada zaman Tiongkok kuno juga disebut Huangli Tongsu. Ini adalah kalender yang sangat ramah terhadap orang. Orang-orang Tiongkok telah menggunakan kalender kuning selama ribuan tahun. Jika kita melihat kalender kuning, kita dapat melihat bahwa semuanya ada di dalamnya. Kerbau musim semi dan Sutra Ibu Pertiwi yang juga dapat dikatakan sebagai Sutra Ibu Pertiwi Kaisar. Ia merupakan puisi ramalan dan Sutra Ibu Pertiwi disusun dalam lingkaran 60 jiaji. Artinya setiap tahun disertai dengan satu puisi dan satu. Ramalan utamanya adalah situasi produksi tanaman tahun ini juga akan diramalkan beberapa keberuntungan untuk tahun ini. Prediksi Ibu Sutra Pertiwi untuk tahun Kengci 2020 adalah pada tahun Tai, Sui, dan Kengci, banyak orang meninggal karena kekerasan. Artinya orang akan mati mendadak tahun ini dan akan ada banyak yang meninggal. Banjir di musim semi dan musim panas, diprediksi akan terjadi bencana kelaparan di musim gugur dan musim dingin. Jadi kapan bencana itu akan berakhir? Dalam tahun 2020 bencana tidak akan berakhir. Sutra Ibu Pertiwi memprediksikan kejadian pada tahun Sin Chow tahun depan seperti ini. Prediksi ini secara garis besar mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021, gelombang epidemi akan kembali datang. Banyak orang akan meninggal karena penyakit. Mereka yang bertahan akan menyambut masa era baru. Pertanian di hulu sungai Yangtze akan meningkat. Di musim panas akan ada banyak hujan dan tanaman akan tumbuh dengan baik. Akhirnya orang-orang bisa menghela nafas lega. Namun mungkin ada gelombang pemusnahan ternak itu. Wabah penyakit akan menyebar di antara ternak dan banyak hewan yang akan mati. Mari kita lihat lagi dua nubuat Liu Pawen. Salah satunya adalah prasasti Liu Pawen yang mengatakan bahwa kecemasan kedua mati kelaparan. Ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa setelah wabah besar tahun ini, mungkin akan ada bencana kelaparan hebat. Prediksi lain dari Liu Pawen, Tui Pai Tu atau gambar mendorong punggung nubuatnya. Kecemasan kelima adalah menderita kelaparan. Ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2026 akan ada bencana kelaparan besar ini. Kita sama-sama bisa melihat bahwa prediksi ini secara kebetulan semuanya menyebutkan masalah kelaparan dan bencana terus berlanjut sepanjang tahun 2020. Dari epidemi virus hingga banjir, kekeringan, hama belalang, angin topan yang paling serius, ini hampir tidak pernah terjadi selama beberapa dekade ini.
Sangat jarang di bagian timur laut Tiongkok diterpa angin topan dan hujan terus-menerus di musim gugur. Faktanya tidak ada yang kebetulan. Paruh pertama tahun adalah tahap pertumbuhan tanaman, tetapi di wilayah Provinsi Santong, timur laut Beijing dan lain-lain, di mana-mana ada hujan es lebat. Kita dapat melihatnya melalui laporan media dan sebaran video di internet. Ukuran hujan es bisa sebesar telur dan bentuknya terlihat seperti virus corona. Tanaman sayuran semangka di ladang telah dihancurkan. Demikian juga kaca mobil juga hancur. Badan mobil kena benturan hujan es juga berlubang. Setelah melewati musim semi, masih terjadi turun salju di mana-mana di Tiongkok. Bahkan di musim panas di bulan Juni dan Juli, masih ada beberapa tempat turun hujan salju lebat. Turun salju pada bulan Juni merupakan tanda yang tidak baik. Bukankah sangat langka dan tidak biasa terjadi seperti ini? Saat kita berbicara tentang bencana alam dan bencana buatan manusia, orang masih seringkali memisahkan bencana alam dari bencana buatan manusia. Dapat kita ketahui bencana-bencana pada awal tahun akan mempengaruhi panen di paruh tahun berikutnya. Hal-hal ini sudah mengindikasikan akan terjadi kekurangan pangan yang mengakibatkan bencana kelaparan besar di Tiongkok. Lalu apakah hal ini juga berdampak ke seluruh dunia? Mari kita sama-sama mengamatinya. Ulasan mata ketiga memandang dunia sampai di sini. Jika Anda punya pandangan berbeda, silakan beri komentar. Dan suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.